Tes, tes. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga masih Allah berikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita bersama mengikuti kajian di siang hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sahabat muslimah semua. Alhamdulillah ya, pada pekan ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga, di mana di 2 pekan sebelumnya kita sudah membahas materi yang berkenaan dengan overthinking, stres, dan drama hidup, gimana ngelolanya. Dan pekan lalu kita juga sudah membahas bersama Mbak Faiza, itu dengan judul Mental Capek Terus, yuk bahas burnout dan cara pulihnya. Baik, sebelum kita mulai, baiknya kita uh, bersama-sama ya melafazkan ta'awuz basmalah dan salawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sahabat muslimah semua, untuk ya sembari kita menunggu ya Mbak Faizanya join di kajian kita siang hari ini, saya ingin mengulas sedikit ya mengenai materi yang udah kita sampaikan, tepatnya Mbak Faiza sampaikan ya gitu di 2 pekan lalu gitu ya. Pertama itu mengenai overthinking, stres ya, dan drama hidup gitu. Yang mana memang kalau sahabat muslimah pernah lihat ya gitu penjelasan dari Dokter Aisyah Dahlan pun, kalau perempuan itu tuh memang desain otaknya itu tuh beda banget ya sama desain otak laki-laki gitu. Gimana kalau bisa saya simpulkan, saya sederhanakan penjelasannya, bahwasanya memang dengan desain otak seperti itu yang membuat kita perempuan dominan uh, perasaan dibanding logika gitu ya, jika kita bandingkan dengan laki-laki. Nah, itu juga yang memicu kita perempuan untuk barangkali ya, kalau saya temui, saya lihat gitu, kebanyakan perempuan itu perempuan ya yang lebih banyak overthinking ya, gitu, stres dan drama hidup lainnya gitu. Nah, ternyata relate dengan yang disampaikan sama Mbak Faiza 2 pekan lalu, yang mana memang salah satu ya gitu, salah satu penyebab overthinking, stres itu tuh ya di hati tadi gitu, yang muaranya ya perasaan tadi gitu. Kalau hatinya nggak kokoh, hatinya nggak bersih ya sangat mudah bagi kita nih ya, muslimah, perasaannya ya terganggu lah ya gitu, yang mana ya akan berefek ke aktivitas kita sehari-hari. Dan ya tidak lain gimana kita memperbaiki hati itu, kembali lagi gimana kita menjalin atau memperbaiki hubungan kita dengan Allah ya, atau hubungan secara vertikal gitu. Dengan cara apa ya, uh, utamanya ya gitu, kalau berkaitan dengan Allah tentu memperbaiki sholat kita dan juga memperindah lah ya, memperindah um, interaksi kita dengan Al-Quran, entah itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas kita. Dan itu cara ampuh ya gitu bagi kita untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di pertemuan lalu itu kita sudah membahas mengenai mental ya, mental capek terus, yuk bahas burnout dan cara pulihnya gitu. Yang mana ternyata burnout ini tuh kalau dari pematerian ya yang disampaikan oleh Mbak Faiza itu keadaan ya di mana kondisi lelah mental yang berkepanjangan yang disebabkan oleh adanya permasalahan ya yang nggak diselesaikan gitu, yang nggak segera diselesaikan, dan itu numpuk-numpuk terus gitu.
Dan ya, yang namanya burnout tentu akan berefek ke diri kita gitu ya. Utamanya itu berkenaan dengan ketahanan mental gitu. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut oleh Mbak Faiza gitu ya. Sudah dibahas gitu ya, dan insya Allah linknya akan segera saya share ya di grup. Dan ya mungkin mengulas ya, tambahan ulasannya tanda-tanda orang yang mengalami burnout itu, pertama itu bisa kita lihat dari fisik ya, berdampak pada fisik, gampang lelah gitu. Mungkin ini salah satunya gitu ya. Di saat kita sudah tidur yang cukup, makan yang cukup, tapi masih lelah, nah bisa jadi nih ini tanda-tanda kita mengalami burnout gitu. Terus kurangnya motivasi internal. Ada lagi adanya perilaku yang tidak seimbang ya, gitu antara ya tadi ini tanda-tanda orang mengalami burnout gitu. Mana tadi mungkin ya di antara kita ada yang mengalami tidur kebanyakan atau makan sebaliknya gitu ya. Sering begadang dan makannya yang sangat sedikit gitu. Ya, selanjutnya itu juga kelelahan mental ya gitu. Tidak ada energi untuk kita bahagia gitu. Oke, alhamdulillah di sini sudah membersamai kita Mbak Faiza. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana Mbak hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Ya, sekarang sudah memasuki pertemuan ketiga, mungkin tanpa memperpanjang mukadimah lagi, saya persilakan kepada Mbak Faiza untuk mengambil alih diskusi kita di siang hari ini. Kepada Mbak Faiza, disilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamu wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, bilang kan ya. Oke. Hari ini tidak ada tayangan khusus ya, teman-teman ya, terkait topik yang akan dibahas. Mungkin kita akan lebih banyak eh, berdiskusi begitu terkait tema yang diangkat oleh penyelenggara dengan judul besar tentang toxic comparison ya. Bagaimana fenomena terkait perbandingan sosial yang mungkin sifatnya toksik yang bisa jadi mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang. Pada hari ini memang ada banyak hal yang ditampakkan di dunia di mana media sosial memiliki peran yang sangat besar begitu ya. Eh, karena memang fasilitas media sosial sekarang sangat berbeda dengan apa yang terjadi di masa lampau gitu ya. Kalau dulu apa-apa bisa disimpan sendiri ya. Tidak semua hal harus ditampak-tampakkan di depan orang. Tidak semua hal harus dibicarakan di depan orang. Ya, tidak semua hal harus diketahui oleh semua orang. Tapi pada hari ini kita memasuki zaman ya, memasuki episode di mana fasilitas tentang media sosial yang sangat luar biasa, kemudahan aksesnya itu membuat seseorang dengan sangat mudah ya terpancing untuk
memposting di banyak lini media sosial, ya, yang kemudian dari sana seseorang bisa terpengaruh ya, karena akses yang sangat mudah, terus kemudian tidak se tidak sesusah dulu ya. Dulu kalau mau ngeposting atau apa gitu ya harus dihitung dulu karakternya atau apa gitu. Kalau sekarang mau berlembar-lembar pun juga bisa. Nah, kemudahan-kemudahan seperti ini satu sisi membawa dampak kebaikan ya. Artinya orang-orang kemudian bisa membuat informasi itu bergerak lebih cepat, terutama informasi-informasi yang sifatnya darurat, ya, bisa diketahui dengan lebih cepat. Tentu hal seperti ini akan ada kebaikannya ya. Misal ada orang yang butuh darah segera, ada orang yang kemudian membutuhkan pertolongan segera, maka lewat media sosial hal itu tentu membawa dampak positif ya. Atau tentang informasi kayak pandemi COVID itu ya, oh, bagaimana persebarannya dan sebagainya. Ada sisi-sisi baik dari kemudahan bagaimana seseorang memberikan atau mengupload postingan-postingan gitu ya. Walaupun perlu kita sadari ya, di sisi lain ada hal-hal yang kemudian eh, kalau tidak bijak menggunakan media sosial dan sebagainya, maka seseorang akan ditelan gitu ya oleh permasalahan di media sosial. Salah satunya adalah munculnya gelombang psikologis yang terdampak secara negatif pada orang-orang yang kemudian menjadikan media sosial itu sebagai cermin. Ya, maka fenomena cermin yang kemudian nanti akan terjadi proses perbandingan gitu ya. Nah, inilah yang kadangkala memungkinkan menimbulkan permasalahan pada jiwa seseorang. Ada orang-orang yang ketika hidup di digital native seperti ini ya, ada orang-orang yang bawaan karakternya itu memang cuek begitu. Jadi ketika dia bertemu dengan banyak sekali postingan di media sosial, dia tidak terlalu memperdulikan itu dan hanya sekilas lalu. Kalaupun dia melihat postingan itu, tidak banyak postingan-postingan itu menjadi cermin untuk direfleksikan dalam kehidupannya. Ya sudah, lewat aja. Tapi ada orang-orang dengan karakter tertentu, ya, yang bahkan nggak ada media sosial pun, fenomena kehidupan orang lain yang mungkin tidak terposting gitu ya, tidak viral dan sebagainya, itu sudah bisa dia jadikan sebagai cermin. Cuman cermin ini apa, terlalu negatif ya untuk dia lihat gitu. Oh, ternyata orang lain sudah banyak ya pencapaiannya, kok saya belum. Pada kadar tertentu perasaan kayak gitu tuh boleh ya. Perasaan merasa tertinggal, perasaan merasa kok orang lain lebih tinggi capaiannya, itu pada kadar tertentu itu boleh. Tapi pada kadar yang terlalu over, itu akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Nah, ada orang-orang yang punya basic karakter tuh yang modelnya seperti itu. Itu aja kalau nggak ada media sosial pun dia udah kayak gitu. Ditambah ketika ada media sosial, itu makin-makin gitu ya. Informasinya makin terbuka lebar. Bagaimana kemudian seseorang bisa melihat fenomena kehidupan orang lain gitu ya. Terus dia bandingkan dengan dirinya sendiri dalam keadaan dia tidak siap untuk mengelola berbagai informasi yang sampai kepada dirinya dengan bijak. Pada akhirnya informasi yang ada di media sosial itu dia ambil sebagai cermin secara mentah-mentah gitu ya. Wah, kok orang lain hidupnya kayaknya enak banget gitu ya. Orang lain kok kayaknya bisa traveling kemana-mana. Kok aku gini-gini aja. Sekali lagi ya, pada porsi tertentu, kadar-kadar tertentu, ibarat kata itu adalah gelas gitu ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, sepanjang kadarnya itu tidak banyak, gitu ya, itu tidak masalah. Tapi kalau kadarnya sampai banyak, dia sampai meluber keluar dari kapasitas gelas yang kita miliki, maka inilah yang kemudian akan menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Apa yang mungkin menjadi gejala psikologis gitu ya? Misalnya ya, munculnya inferioritas yang sulit untuk dimanajemen. Ya, ada perasaan inferior kayak misalkan ada yang kuliah misalkan ya, kok dia bisa kuliah di kampus ternama, kok saya tidak. Kalau perasaannya cuman kayak gitu sih nggak apa-apa ya, tapi kemudian inferior ini diikuti oleh OVT, overthinking yang mungkin kemarin sudah kita bahas ya, kayak perasaan, oh jangan-jangan memang masa depan saya tuh nggak akan sukses karena saya sekolah di kampus yang biasa aja. Jangan-jangan saya ini memang tidak pantas untuk masa depan yang gemilang. Terus begitu sampai seseorang terjebak pada
kondisi-kondisi yang menyertai OVT, salah satunya yang namanya ruminasi, keadaan di mana seseorang berputar-putar pada pikiran negatif dan susah sekali keluar dari jebakan itu, ya, yang kemudian membuat seseorang nggak cuma inferior, nggak cuma OVT ya, bahkan sangat mungkin, tidak selalu, sangat mungkin menyeret seseorang pada gelombang depresi. Ya, jadi depresi tidak terjadi tiba-tiba begitu, tapi dia melalui proses-proses yang mungkin tidak sederhana pada kejiwaan seseorang gitu ya. Tapi salah satu ya, penyebabnya adalah bagaimana seseorang terlalu berlebihan memandang dirinya tidak pantas atau tidak baik, sebagaimana orang lain punya kesempatan untuk menjadi pantas atau menjadi baik terkait masa depannya. Nah, cara berpikir seperti ini ketika dipakai untuk bermedia sosial itu sangat bahaya sekali. Ibarat kata ada anak bayi gitu ya. Kemudian dia dilepasin sama orang tuanya, bukan di kolam kecil, bukan di ember kecil, tapi sudah dilepas di laut bebas. Ya, tentu ini tidak sesuai gitu ya. Kalau ada anak bayi kok dilepas di laut bebas, antara kapasitas yang dia miliki dan dia harus surfing gitu ya, berselancar di laut bebas, ya ditelan ombak gitu ya. Boro-boro bisa bertahan di gelombang-gelombang yang kecil gitu ya. Gelombang kecil aja belum tentu bisa, apalagi gelombang besar. Kenapa? Karena dia datang dalam keadaan ketidaksiapan. Maka di sini ada satu hal yang menarik ya. Poin pertama ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah dari yang kita diskusikan ini, perkembangan zaman itu kadang-kala memang di luar kendali sekelompok orang. Dikendalikan oleh sekelompok orang yang lain, tapi di luar kendali oleh kelompok yang lain. Ya, yang kemudian ketika kita masuk di dalam arus perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan media sosial, kita perlu melihat ya, saya ini berada dalam kesiapan yang seperti apa. Apakah saya akan melihat media sosial itu sebagaimana saya datang sebagai seorang anak bayi terhadap laut yang sangat luas, atau saya datang terhadap laut yang sangat luas itu dalam posisi sebagai seorang penyelam yang ulung. Nah, kita perlu melihat diri kita sendiri agar kemudian ketika kita melihat postingan orang, kita melihat bagaimana orang tuh menunjuk-nunjukkan gitu ya di media sosial berbagai aktivitasnya mereka, itu tidak memberikan banyak dampak negatif. Mungkin memberi dampak iya, tapi tidak terlalu banyak untuk dampak-dampak negatif yang akhirnya mempengaruhi kehidupan kita juga. Maka poin pertama saat kita bicara tentang toxic comparison, bagaimana seseorang membandingkan kehidupannya dengan kehidupan yang lain pada orang-orang lain lewat media sosial, baik yang dia temui di media sosial maupun secara nyata, dia perlu melihat gitu ya. Saya melihat fenomena ini dengan kacamata apa? Apakah saya menggunakan kacamata orang dewasa? Apakah saya menggunakan kacamata kekanak-kanakan yang menginginkan ya, saya juga mau kayak mereka gitu. Tapi kemudian keinginan itu tidak dikelola dengan bijak sampai menghasilkan inferior, overthinking, ruminasi, bahkan menyeret seseorang pada keadaan-keadaan kejiwaan yang lebih negatif lagi. Nah, kita perlu kenal dengan diri kita sendiri. Karena anyway, apapun peristiwa yang ada dalam kehidupan dunia ini ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya salah satu kuncinya tuh bukan pada peristiwa eksternal. Kayak misalkan orang posting apa, orang capaiannya apa, ya tentu itu sedikit banyak bisa memberikan dampak. Tapi kunci utamanya itu bagaimana perspektif kita melihat semua itu. Nah, that's the key, itu adalah kunci bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ya, jadi kita tidak melulu soal menyalahkan hidup saya itu nggak beruntung, ya orang lain lahir dari orang tua yang misalkan kaya, status sosialnya tinggi, mereka tuh udah beruntung sejak lahir, sedangkan saya tidak. Cara pandang seperti ini bolehlah dibilang kurang berada dalam titik maturitas yang cukup atau kurang dewasa. Atau ini mirip seperti cara pandangnya anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil kalau lapor sama ibunya gitu ya, itu punya mainan baru kok aku enggak. Nah, kalau ini kita bawa pada realita hidup, ya sama aja gitu ya. Kok saya lahir dari orang tua yang biasa aja, kok dia lahir dari orang tua yang kaya, terus kita menyalahkan keadaan. Itu sama halnya dengan anak kecil yang merengek-rengek gitu ya. Dia punya mainan bagus kok aku enggak gitu. Maka ini berada pada titik maturitas yang kurang ya. Dan ketika dia menghadapi dunia dewasa dengan cara pandang itu, maka kadangkala hidupnya tuh sebenarnya baik-baik saja gitu ya. Menjadi tidak baik-baik saja karena perspektif dia tentang kehidupan itu sendiri. Bukan peristiwa eksternalnya yang bahaya, tapi dia berbahaya dengan dirinya sendiri dari cara dia berpikir tentang apa yang dia hadapi.
Ya, maka poin pertama kalau kita bicara tentang toxic comparison, bagaimana seseorang itu mengalami perbandingan sosial yang toksik, ya, hal pertama yang perlu kita lihat adalah eh, bagaimana cara kita merespon secara internal, ya, peristiwa-peristiwa yang kita temui, terutama di kehidupan dewasa ini, saat melihat capaian-capaian orang lain, saat melihat progres hidup orang lain, saat melihat perkembangan karir, perkembangan akademik, perkembangan pernikahan yang dicapai oleh orang lain, maka kita perlu menyadari, saya datang melihat dunia ini, saya tumbuh dengan perspektif apa? Apakah saya berada pada titik maturitas yang cukup, atau saya masih terbawa perspektif kekanak-kanakan? Ya, maka di poin satu ini saya mengajak teman-teman untuk mengenali diri sendiri ya, dan semakin jujur, itu akan semakin baik. Ya, itu poin pertama. Kemudian poin kedua, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Memang belakangan ini ya ada banyak peristiwa yang cukup menarik ya, termasuk kayak FOMO gitu ya. Eh, apa itu FOMO? Fear of missing out. Keadaan di mana media sosial itu diramaikan oleh peristiwa orang-orang yang nggak pengen ketinggalan gitu ya. Fear of missing out, ketakutan terhadap missing out. Nek aku nanti ke skip gimana gitu ya. Nah, fear of missing out ini sebenarnya pertama kali dikenalkan oleh Patrick McGuinness ya tahun 2004 dalam artikelnya beliau Social Theory at HBS ya Harvard Business School ya McGuinness to Voss ya. Ini adalah suatu keadaan di mana orang-orang tuh dalam bermedia sosial atau dalam hidup pada umumnya di zaman sekarang gitu ya, mereka takut terskip atau terlewat suatu hal tertentu ya, dari banyak hal ya, gaya makan, gaya pakaian, gaya bicara, pencapaian hidup dan sebagainya gitu, sehingga perasaan takut ini menghasilkan flexing yang luar biasa, baik flexing secara langsung ya, misalkan kita berada pada realitas sosial tertentu ya, punya geng main, punya relasi tertentu, terus mereka pengen flexing ya, menunjukkan capaian-capaian dalam hidup mereka gitu ya, atau perkembangan-perkembangan terupdate yang sifat intinya itu adalah mereka nunjukin saya tuh nggak mau ketinggalan gitu. Tapi kadangkala hal itu tuh bukan pada hal yang cukup penting. Ya hanya sekedar tentang gaya makan, gaya bicara, gaya berpakaian gitu-gitu ya. Mereka nggak mau ketinggalan untuk hal-hal seperti itu. Terus mereka menunjukkan bahwa nih loh aku trendy, aku kekinian, aku up to date. Baik dalam relasi sosial yang sifatnya langsung maupun relasi sosial yang sifatnya tidak langsung. Dia posting di IG, dia posting di mana, dan sebagainya gitu. Oh, bahkan kadang-kala flexing ini lebih dekat, bukan hanya sekedar menunjukkan ya, tapi disertai dengan perasaan bangga, kayak, ini loh gue saat ini, gitu ya. Itu orang lain sebenarnya. Tapi kalau kita lagi-lagi ya teman-teman, balik ke poin satu tadi, ketidaksiapan kita melihat perkembangan dunia sekarang dengan kacamata kekanak-kanakan itu bikin mental kita kadang-kala ikut terpengaruh gitu. Kok saya kolot gitu ya? Kok saya eh, konvensional? Nah, poin kedua yang mau saya berikan penekanan adalah sebagai seorang muslim kita harus berhati-hati. Kalau kemudian kita merasa tertinggal, apalagi ada fenomena FOMO, flexing, and then kita merasa kok saya inferior, teman-teman perlu menyalakan alarm ya. Selain tadi mengenali ya maturitas kita tuh maturitas yang seperti apa, kedewasaan kita tuh seperti apa, sudah siapkah kita hidup di realita orang-orang dewasa? Ya, maka poin kedua adalah eh, sebagai seorang muslim kita harus punya timbangan gitu ya. Nggak semua hal tuh harus menjadi penting dalam hidup kita. Itu poinnya. Nggak semua hal itu harus menjadi penting. Ya, orang lain mau punya hal-hal yang kemudian mereka capai dalam hidup ya tidak perlu mudah resah dan gelisah sepanjang ya kita pun on the track dengan capaian kita pada hal-hal yang memang kita anggap penting. Apalagi neraca pentingnya itu kita letakkan sesuai syariat. Nah, itu yang paling jadi tekanan. Ya, kalau orang lain punya sesuatu dan kita membandingkan kok pencapaianku nggak tinggi ya. Pencapaian apa dulu gitu ya. Kalau dia punya hal-hal yang sifatnya atribut keduniawian, mobilnya bagus, pakaiannya bagus, kemudian hal-hal yang sifatnya lebih keduniawian ya, lebih kebendaan. Ya, dia traveling kemana-mana, traveling pakai tas yang bagus, itu meresahkan kita. Maka sebenarnya kita perlu bertanya-tanya, benarkah cita-cita akhirat
untuk hidup nyaman itu jujur kita miliki, atau kemudian sebenarnya kita punya cita-cita akhirat yang besar, masuk surga dan sebagainya, tapi kita belum benar-benar bisa melihat bahwa untuk meraih cita-cita akhirat, hidup enak di akhirat gitu ya, masuk surga dan sebagainya, itu tidak dilalui dengan hati yang mudah gelisah terhadap dunia. Karena itu dua hal yang tidak match gitu ya. Orang yang cita-citanya tinggi banget ya, visinya jauh sampai ke surga, ya, dia justru akan meresahkan saat dia ketinggalan hal yang sifatnya akhirat. Ya, kalau ada orang lain memiliki capaian dunia, mungkin dia juga resah, tapi itu secukupnya aja. Tidak benar-benar yang kemudian menggoncang kehidupannya gitu. Tapi kalau capaiannya akhirat, nah itu dia berpikir 2 kali atau bahkan sampai 1000 kali gitu ya. Ada orang lain, dia lihat di grup atau di IG atau di mana atau dalam obrolan gitu. Terus temannya cerita, hari ini aku kelewat tahajud gitu ya. Terus temannya tuh kelihatan kayak sedih banget. Terus kita terguncang oleh itu, ya Allah, dia 1 kali kehilangan tahajud aja itu sedihnya kayak gitu. Lah saya tiap hari udah kehilangan tahajud tapi saya nggak kerasa apa-apa. Nah, justru perbandingan seperti inilah yang perlu mulai kita apa ya, refleksikan gitu ya. Kalaulah betul saya seorang muslim dan pasti pada akhirnya kematian itu tiba, terus ada kuburan, ada akhirat dan sebagainya, justru perbandingan itu harus punya neracanya. Neraca penting dan tidak penting dalam hidup seorang muslim itu harus tegak dulu sehingga kita tidak dimakan oleh perjalanan zaman ya. Zaman dulu ada HP apa namanya, BlackBerry gitu ya. Oh, luar biasa banget orang mati-matian gitu ya, sampai ketika ganti ke iPhone, bagaimana orang sampai jual ginjal ya, bagaimana orang sampai misalkan ya kasus-kasus yang kemudian dia nyopet, nyuri, cuman pengen beli HP, sampai hari ini ya model ngetren pinjol hanya untuk memenuhi hasrat kehidupan, nggak pengen ketinggalan dibanding orang lain gitu ya. Ya, nggak pengen ketinggalan tuh boleh, tapi dalam hal apa dulu? Nah, maka poin kedua yang ingin saya tekankan adalah milikilah identitas sejati sebagai seorang muslim dan jujurlah dengan keislaman kita. Karena itu akan membantu kita untuk melihat neraca perbandingan apa yang harus meresahkan jiwa saya. Nah, itu akan dibantu sama Allah. Apakah saya mudah resah dengan hal-hal yang sifatnya pencapaian duniawi, atau saya justru lebih resah lagi kalau itu adalah hal-hal yang sifatnya akhirat, ya. Maka ini akan sangat menentukan kondisi kejiwaan seseorang. Kenapa? Neracanya udah beda. Satunya neraca dunia, satunya neraca visioner akhirat. Kenapa disebut visioner? Orang yang paling realistis, ya. Ini paling realistis ya. Orang yang sadar betul bahwa dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal, maka dia betul-betul akan merasa bahwa yang harusnya membuat saya resah, kalau saya tidak bisa menggunakan dunia untuk masa depan akhirat saya, itu beneran dia resah. Ini realistis. Kenapa? Dia tidak tertipu oleh apa yang dia lihat sebagai pencapaian di atas muka bumi ini. Dia nggak mudah kena ilusi mata gitu ya. Kenapa? Karena matanya bening. Dia melihat tuh sangat lurus, sangat jauh bahwa kalau akhirat itu nyata dan itu adalah tempat tinggal saya yang abadi, kenapa saya harus meresahkan dunia yang sebentar? Nah, dia akan punya neraca-neraca yang modelnya seperti itu. Ya, dan ini akan mempengaruhi pertemanan dia juga ya. Berteman dengan siapapun tuh boleh, tapi mana yang akan mempengaruhi jiwa kita itu perlu dipilah. Ya, oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, menjadi begitu menarik kalau kita bicara tentang fenomena perbandingan sosial, tidak hanya kita lihat dari sudut pandang psikologi aja atau sudut pandang bagaimana mengelola jiwa biar kita nggak mudah iri sama orang, not only that. Tapi jauh lebih esensial dari itu, bagaimana seorang muslim punya neraca dalam kehidupannya, gitu ya. Maka para sahabat Nabi itu, kalau ketemu mereka ngobrol, yang mereka obrolin itu bukan tentang sekedar pencapaian dagangnya gimana, gitu-gitu ya. Pencapaian ini itunya gimana, tapi yang mereka obrolkan tuh kayak hal-hal yang justru meresahkan jiwa dalam konteks akhirat. Ya, ya kalau hari ini kan ditanya ngaji belum gitu tuh rasanya kayak tabu banget gitu ya. Tadi kamu tahajud apa enggak itu juga tabu karena sekarang udah banyak sekali propaganda ya bahwa agama itu harusnya ruang private, nggak perlu diomong-omongkan gitu-gitu. Nah, kadang-kala kita jadi kayak ngerasa nggak nyaman juga ngomongin kamu sholat belum, kamu hari ini ngaji belum gitu-gitu terus jadi kayak ngerasa tabu banget. Ya, padahal hal itulah yang kemudian sebenarnya letak keresahan jiwa seorang muslim yang asli itu ketika dia nggak sadar bahwa pencapaian akhiratnya itu sangat minim sekali. Dan dia tertipu oleh keresahan terhadap pencapaian dunia.
hal-hal seperti inilah yang teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah. Kalaulah FOMO itu boleh ada, ya maka FOMO yang dimaksud adalah FOMO terhadap kehidupan pencapaian perjalanan akhirat. Ya, karena hidup itu sebenarnya perjalanan ya, teman-teman ya. Dan kalau kita terlalu banyak diresahkan oleh dunia, sebenarnya kita terlalu banyak distraktor. Kalau misalkan ya, ini adalah perjalanan yang kita pengen ujungnya adalah surga, ya, di mana surga ini terletak di akhirat, sebelumnya adalah kuburan, ya, dan kita masih di zona bernama dunia, nanti akhirnya adalah kematian, ya. Kalau kita terlalu resah pada hal-hal yang sifatnya materialistik, gitu ya, perjalanan ini harusnya lurus-lurus begini, segera menuju surga, kita banyak mampir, belok sana, ngurusin tren pakaian, ngurusin make up, gitu ya. Boleh, itu semua boleh, tapi secukupnya. Tidak benar-benar dalam keadaan kita terdominasi gitu ya oleh keresahan-keresahan yang sifatnya sangat duniawi. Itu beda ya. Berarti kita nggak boleh nih hidup di dunia dengan nyaman. Boleh. Yang nggak boleh itu dunia masuk dalam jiwa kita sampai ngobrak-abrik ketenangan jiwa kita hanya karena hal-hal duniawi. Kenapa? Itu akan membuat kita banyak mampir gitu ya. Yang harusnya trek utamanya merah, mampir ke sana, mampir ke sini. Ya, kita terdistrak oleh banyak hal yang sebenarnya kita ini dibatasi oleh waktu. Ya, waktu kita misalkan 63 tahun sebagaimana usia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mampir ke sana selama 5 tahun kejebak di game online, ya kejebak di pinjol sekian tahun, misalkan 2 tahun, ya kejebak di pergaulan bebas karena katanya yang ngetren tuh yang punya pacar misalkan gitu ya. Eh, Hubungan tanpa status gitu ya sekian tahun, terus terjebak di apa lagi. Ya, ketika 63 tahun ini ternyata habis karena banyak mampir, banyak distraktor, sangat mungkin ketika seseorang itu dipanggil sama Allah, dia belum benar-benar sampai tujuan hidup. Di mana tujuan hidup itu ya, yang paling tinggi namanya ridhonya Allah, gitu ya, dicapai dengan amal-amal soleh. Lah, dia belum sampai nih ke final destination-nya. Tapi waktunya udah habis. Bukan karena dia nggak punya waktu, tapi dia menggunakan waktu terlalu banyak mampir. Kalau teman-teman mau ke Jakarta dari Jogja gitu ya, harusnya Jogja Jakarta kalau pakai tol nggak sampai 12 jam sekarang, lebih cepat lagi gitu ya. Tapi kelamaan di warung makan. Padahal kita cuma dikasih waktu 12 jam untuk segera sampai. Nah, 12 jam ini ya kita pakai untuk kebanyakan mampir, mampir di Indomaret gitu ya, mampir makan, ya ngantuk, mampir, 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 mampir sampai 12 jam habis dan kita belum beranjak kemana-mana. Bahkan kita mungkin masih di sekitaran Jogja. Bahkan kita mungkin baru berjalan sekian kilometer dari Jogja. Padahal 12 jam ini kalau mau dipakai secara efektif, kita akan sampai di Jakarta dengan selamat. Tapi kebanyakan mampir gitu ya. Yang namanya orang mampir tuh kadang terlena gitu ya. Terlalu asik makan, terlalu asik ngobrol. Dia tidak sadar bahwa waktu terus berlalu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian pada kehidupan seorang muslim ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mampir itu tuh banyak aspeknya, ya. Termasuk terlalu banyak keresahan jiwa pada hal-hal yang sifatnya membandingkan diri kita secara sosial dengan orang lain, tapi sakjane hal-hal yang dibandingkan ini orang terlalu signifikan gitu ya. Dia nggak terlalu signifikan untuk kita bawa pulang ke akhirat. Yes. Yang kalau kita tinggal pun nggak apa-apa. Justru orang-orang yang bisa melihat visi hidup dengan bening, yang meresahkan tuh kalau mampir gitu ya. Kalau kita cuma punya 12 jam, bahkan kalau perlu makan di mobil gitu ya. Kalau perlu berhenti itu cuma buat sholat, biar bisa sholat sempurna, nggak usah di dalam kendaraan, ya bisa berwudu, bersuci dengan baik, sholat dengan baik. Sebenarnya masih bisa nih kita makan ya, tapi makan di mobil aja gitu ya. Kenapa banyak mampir tuh meresahkan? Ya nanti nek waktunya cukup, nek enggak gitu ya. Maka yang dia lakukan adalah bersegera, gendang gitu ya, buru-buru untuk segera berjalan kembali agar waktu yang dimiliki itu masih cukup. Ya, mending lebih baik sampai Jakarta hanya butuh 10 jam, sisa 2 jam, daripada gitu ya, habis 12 jam tapi kita nggak pernah beranjak dari mana-mana. Nah, ini logika sederhana ya terkait bagaimana perjalanan hidup itu eh, perlu apa istilahnya? Perlu kita renungkan ya. Jangan sampai yang ngerecoki jiwa kita tuh hal-hal yang tidak terlalu urgent, yang sebenarnya itu tuh meresahkan ya. Meresahkan dalam artian apa? Wak? Kita kebanyakan mampir nanti kalau waktunya habis dalam keadaan mampir terus gimana? Nah, hal seperti inilah yang kemudian perlu kita pahami ya. Sampai kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Sampai Allah menegur seorang muslim
menegur komunitas muslim yang banyak mampirnya itu tadi. Di surat Al-Hadid ayat 16 kata Allah, Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman gitu ya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman itu gitu ya, agar hati mereka tuh khusyuk mengingat Allah dan apa yang diturunkan dari Al-Quran sebagai suatu kebenaran. Ya, janganlah mereka ini seperti orang-orang yang menerima kitab sebelumnya, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka keras. Banyak di antara mereka tuh orang fasik. Nah, ini Allah sendiri yang menyapa kita. Gitu ya, mau sampai kapan gitu ya, ibarat kata teresahkan oleh hal-hal yang sebenarnya tuh perbandingan-perbandingan yang kita tuh nggak penting untuk melakukan hal itu. Gitu ya. Nah, dari seperti ini ya, teman-teman ya, maka kita bisa mengambil poin kedua bahwa membandingkan tuh boleh. Tapi milikilah neraca yang visioner, bahwa yang kita bandingkan tuh memang layak untuk diperbandingkan, bahwa yang kita masalahkan tuh memang layak dimasalahkan, bahwa yang kita rasakan itu memang layak untuk diresahkan. Jangan menjadi orang-orang yang kemudian buih gitu ya, hanya berada di antara gerombolan eh, orang-orang yang kemudian memilih jalan hidup yang ya namanya buih ya. Buih itu bukan gelombang besar ya. Buih itu hanya sisa-sisa perjalanan gelombang yang sangat besar dan mereka terhempas pecah oleh karang, tidak punya kekuatan apapun ya, buih gitu ya. Nah, oleh karena itu poin kedua dari tema ini, membandingkan tuh ada kalanya boleh juga, tapi memiliki neraca yang cukup jelas ya, bahwa yang membuat kita resah bukan tentang kehidupan yang sebenarnya tidak perlu diresahkan, tapi milikilah keresahan yang kemudian memang itu sudah selayaknya untuk diresahkan. Oke, poin kedua itu ya. Poin ketiganya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Oh, bagaimana memudahkan diri kita untuk tidak masuk pada toksik, perbandingan yang toksik gitu ya. Jelas milikilah uh, healthy boundary ya. Healthy boundary itu maksudnya hmm, batasan yang sehat. Sejauh apa media-media sosial, terus kemudian bagaimana pertemanan kita dengan orang lain, ya, dibangun. Ya, kenapa? Karena healthy boundary ini akan membantu kita, healthy boundaries ya, akan membantu kita untuk terfilter ya. Ada pagernya gitu ya, boundaries, batasan-batasan yang akan membuat kita lebih sehat secara mental ya. Misalkan dalam sehari kita akan bermedia sosial sebanyak apa, kemudian apa eh, link-link atau apa semacam akun apa yang akan saya akses. Jangan dikendalikan oleh scroll ya. Yang namanya scroll tuh gimana ya? Gitu ya. Sekali buka semua informasi muncul gitu ya, terus tanpa sadar kita cuman naik turunin, dan secara pasif kita menerima itu gitu ya. Jangan menjadi manusia-manusia yang dikendalikan oleh tangan yang suka nyekrol, tapi jadilah pengendalinya. Ya, kalau sekiranya teman-teman punya waktu luang gitu ya, belajarlah untuk bijak mengunjungi akun-akun tertentu yang memberikan paparan positif ya. Jangan sekali-sekali, jangan jangan terlalu sering mungkin ya. Buka akun sembarangan terus kita scroll gitu ya. Ya, kita berarti menyerahkan diri kita pada apa yang kita lihat secara bebas dan tidak terfilter. Kita nggak punya boundaries. Manusia-manusia semacam ini siap dimakan oleh apa yang dia lihat dan tidak ada filter ya. Dimakan tuh maksudnya gimana ya? Dia dipengaruhi ya. Dia dipengaruhi oleh input-input yang masuk dalam dirinya, pada akalnya, pada jiwanya. Masih ingat ya mungkin di materi satu itu ya. Ada akal, ada jiwa, ada hati dan sebagainya. Input-inputnya tidak cukup bagus. Kenapa dia menyerahkan dirinya pada pergerakan jari yang sembarang nyekrol gitu ya. Walaupun pergerakan jari itu ya nuruti perintahnya otak, perintahnya akal, perintahnya hati. Maka healthy boundaries itu akan membawa kita pada kesadaran penuh ya, mindful, bukan mindfulness ya, mindful, kesadaran penuh bahwa eh, saya yang perlu belajar untuk memilah, membuat pagar, apa yang harus saya lihat, apa yang harus saya tonton, apa yang harus saya cari ketika bermedia sosial. Ini boundaries pertama. Boundaries kedua, secara relasi sosial yang nyata, ya teman-teman juga harus memilih ya, dengan siapa kita berelasi. Sampai Rasul mengatakan ya, kalau pengen lihat seseorang, maka lihatlah teman yang menjadi teman dekatnya. Ya, teman yang apa ya, intinya gitu ya.
Kan pertemanan kita mungkin banyak, tapi yang beneran menjadi teman inti kan mungkin nggak banyak. Nah itu gitu ya, kita juga perlu membangun boundary sejauh apa eh, kita mengizinkan pertemanan nyata itu mempengaruhi kita. Apakah kita orang-orang yang sulit untuk mengatakan no pada hal-hal negatif ya. Ayo ngopi gitu ya, ayo ngafe. Wah, sungkan nggak enak gitu ya. Terus kita iyakan. Nah, padahal kita tahu ya, itu circle yang toksik. Yang namanya circle toksik tuh kadangkala memunculkan perbandingan yang toksik juga gitu. Sehingga boundaries yang dimaksud di sini selain dari media sosial juga boundaries-boundaries yang sifatnya pertemanan nyata gitu ya. Kemudian yang ketiga, healthy boundaries ini juga bagaimana kita memilih ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pola makan yang sehat. Ya, kalau kita mengizinkan semua hal kita telan, ya termasuk penyakit pun kita izinkan kita telan. Sampah pun kita izinkan untuk kita telan ya. Makanan yang terlalu berlebihan gula, berlebihan oh, gluten, berlebihan minyak ya. Dan kita nggak punya boundaries untuk itu. Dan kabarnya, kabar kurang baiknya adalah tanda kutip ya, pencernaan itu otak kedua. Kecemasan, perasaan inferior, mood yang tidak baik, itu salah satunya dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Ya, maka saluran pencernaan dan otak kita itu saling berbagi ya. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, otak memproduksi hormon yang membuat kita nggak mood, itu mempengaruhi pencernaan ya lewat adrenal gland atau kelenjar adrenal. Terus nanti ada trouble gitu ya, asam lambung naik dan sebagainya. Dan juga dibalik, kalau tidak ada hal yang membuat kita sedih, tidak ada hal yang membuat kita cemas, tidak ada hal yang memicu emosi negatifnya kita, tapi makanan kita sembarangan. Banyak makanan-makanan pemicu inflamasi ya, minyak yang dipakai berkali-kali, eh, gluten, terus kemudian terlalu berlebihan dalam konsumsi gula ya, termasuk makanan kemasan itu. Kalau kita nggak punya boundary yang cukup kuat, ya satu botol kemasan itu kalau teman-teman lihat ya, anggap aja sekitar 10 gram itu sama dengan satu sendok. Kira-kira segitu ya. 10 sampai 13 gram itu satu sendok. Minuman kemasan itu kadang-kala gram-gramnya untuk apa? Sugar atau gula itu sampai 40 ya, 50 bahkan. Itu udah satu botol aja udah 5 sendok. Itu udah sangat overload hanya untuk satu kali minum. Padahal dalam sehari itu kita tentu nggak cuma minum itu doang gitu ya. Mungkin masih ada makan nasi yang juga ada gulanya, makan apa yang ada gulanya gitu ya, sehingga bertumpuk-tumpuk. Nah, tanpa kita sadari kita menyiksa pencernaan kita dengan sampah-sampah yang modelnya kayak gitu. Jadi, jangan heran kalau kemudian kita melihat dunia dengan emosi-emosi negatif. Salah satunya karena pencernaan yang tidak mampu memproduksi hormon positif, ya bukan karena ususnya nggak mampu, kita yang membuat dia jadi nggak mampu. Dengan cara apa? Kita nggak punya healthy boundaries terhadap pola makan yang terjaga dengan baik. Ya, hal-hal seperti ini perlu sangat diwaspadai ya, apalagi kalau teman-teman adalah para akhwat, para perempuan. Ya, pada saatnya nanti teman-teman akan menjadi ibu peradaban gitu ya. Bagi yang belum menikah atau yang sudah menikah, yang sudah punya anak mungkin ya tahu ya rasanya bagaimana hamil, mendidik dan sebagainya itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa begitu ya. Dan orang-orang yang terjaga pola makannya, insya Allah akan lahir pula modalitas-modalitas yang baik untuk lahirnya generasi yang soleh gitu. Tapi kalau dari para akhwatnya tidak punya boundaries yang sehat terhadap pola makan, ya maka kesehatan mental juga mungkin terganggu, cara berpikir terganggu, ya medis, secara klinikal fisik juga terganggu dan sebagainya. Gitu ya, maka kita melewatkan ya modalitas-modalitas yang sebenarnya bisa disiapkan untuk lahirnya generasi yang soleh ya. Salah satunya dari pola makan yang sehat. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, healthy boundaries terhadap toxic atau abusive behavior. Apa itu? Ya, kita membangun batasan dari diri kita maupun dari orang lain, khususnya secara spesifik adalah dari abusive behavior. Apa itu perilaku abusive? Ada orang-orang yang nge-abuse kita, tapi kita nggak sadar lagi di abuse, atau kita sendiri nge-abuse diri kita sendiri. Nah, itu juga harus ada boundariesnya ya secara spesifik. Abusive yang dimaksud gimana sih? Ya, kita mengizinkan orang lain ngebully diri kita. "Ah, kamu nih emang gitu, gitu ya. Kamu nih emang
apa aja yang kemudian menjadi kekurangan kita, terus orang lain nge-abuse dan kita membiarkan itu begitu saja. Kita nggak mencoba untuk mengambil jeda dari orang-orang kayak gini, kita nggak memproses. Ada orang-orang yang suka abusive gitu ya, menjelek-jelekkan diri kita dan kemudian kita menerimanya mentah-mentah tanpa difilter, tanpa diregulasi dan sebagainya. Oh, tentu yang seperti ini juga akan memudahkan kita untuk melihat dunia ini dengan tidak sehat, termasuk sering membandingkan ya beberapa case terkait abusive behavior yang tidak punya boundaries yang sehat. Ya, seseorang merasa inferior gitu kayak, oh, dan ini banyak ya sekarang ya terjadi ya teman-teman ya, kayak misalkan, rumahmu jelek, kalau anak-anak ya, rumahmu jelek gitu. Terus anak ini nggak punya boundaries yang sehat. Terus dia telan mentah-mentah gitu. Ya sih rumahku jelek gitu. Terus dia punya perasaan inferior. Terus dia merasa mengafirmasi atau memvalidasi. Oh, memang saya ini tidak sekaya mereka. Terus pada next stepnya ini pernah kejadian ya. Oh, kira-kira ya. Oh, terus si anak-anak yang ngebully ini selain verbal abuse gitu ya, lewat kata-kata bullying, terus dia mulai berani untuk mukul gitu ya. Dia dipukul temennya yang pada ngebully ini ngepukul. Terus dia ngerasa ya, ya memang saya tidak sekuat dia, saya tidak sebaik dia. Jadi kalau saya dipukul itu wajar gitu ya. Ini boundariesnya nggak terbangun. Ya, tapi untung orang tuanya segera tahu ya, sehingga dia dilindungi dan diajarkan untuk bagaimana membangun boundaries bahwa tidak boleh ada yang menghina harkat martabat sesama muslim dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan orang dewasa juga sama ya. Kadang-kala ada orang-orang yang kemudian eh, punya tidak hanya relasi ya, tapi apa aja yang datang dalam hidupnya itu kerasa sebagai abusive ya, tidak hanya bullying ya. Kalau teman-teman kerja di kantor atau kerja di ya atau lagi kuliah ya, kadang-kadang kalimat-kalimat sederhana itu bisa menjadi cerminan oh, bullying dalam berbagai setting ya. Ada gaslighting, itu ada beberapa istilah sesuai dengan setting tempatnya ya, dan macam-macam nanti bisa dipelajari. Nah, bikin boundaries ya. Kalau ada orang ngejek saya, kalau ada orang menghina saya, kalau ada orang yang intimidasi saya harus gimana, itu boundariesnya harus ada. Ya, itu kalau dari others. Kalau dari self, ya jangan nge-abuse diri sendiri, gitu ya. Ngurung diri di kamar terlalu lama, ya self harm. Gara-gara perasaan-perasaan yang muncul dari perbandingan yang toksik, ya dia tidak memiliki boundary yang sehat untuk dirinya sendiri dan dia nge-abuse dirinya. Dan salah satu bentuk abusive yang sifatnya psikologikal adalah itu tadi yang kita bahas di awal ya. Merasa inferior terlalu berlebihan itu bentuk abusive secara psikologis. Kalau bentuk abusive dalam bentuk physical, self harm, ya jangan deket-deket sama hal kayak gitu. Ya, meskipun teman-teman punya perasaan kok saya tidak lebih baik dari orang lain, tapi milikilah boundaries yang sehat. Tetap sadar ya. Beberapa kali kami punya klien, dia memiliki mindful yang bagus ya, kesadaran yang bagus. Dia cerita kalau sudah mulai nggak baik-baik saja, ya dia akan lari ke tempat yang aman. Ya, dia mulai ngerasa cemas, dia mulai ngerasa bersalah yang terlalu berlebih, dia mulai ngerasa hidup nggak layak dan sebagainya gitu kan. Nah, dia menjauhi tempat-tempat yang berisiko kayak dapur. Kenapa? Di dapur ada pisau. Dia menghindari kamar. Di kamar banyak benda-benda yang berbahaya kayak jarum pentul, pecahan kaca. Nah, dia menjauhi tempat-tempat kayak gitu. Dia lari ke tempat yang lapang, dia tenangkan dirinya atau dia lari ke masjid, tempat-tempat yang sekiranya tidak banyak resiko. Nah, ini boundary yang bagus ya. Dia membangun batasan antara dirinya dengan dirinya sendiri. Karena kenal ya, kalau saya sudah mulai nggak stabil, ya saya harus mengambil tindakan yang tidak membahayakan diri saya sendiri. Nah, ini termasuk oh, cara ya untuk mengantisipasi bagaimana perbandingan-perbandingan sosial itu tidak menimbulkan hal-hal buruk karena ada boundaries yang sehat. Kalau peristiwa-peristiwa yang real ya, karena perbandingan yang tidak sehat ini ya, seseorang sampai pamitan ya bunuh diri gitu ya, teman-teman. Karena dibully itu tadi ya, dia boundariesnya kurang kuat, terus tekanan eksternalnya sangat kuat sekali. eh, Akhirnya yaitu dia sampai bikin video pamitan untuk bunuh diri dan sebagainya. Nah, yang seperti ini tentu kita berdoa ya sebagai seorang muslim untuk tidak sampai menyentuh hal-hal yang modelnya seperti itu. Ya, beberapa kali kami dapat klien yang eh,
secara lugas ya mengungkapkan gitu. Oh, boleh nggak sih mengakhiri hidup gitu-gitu ya? Ya, karena tekanan psikologis yang mungkin cukup besar ya, kayak misalkan orang lain masih punya bapak ibu, kok saya enggak gitu ya. Ini kemarin kami dapat klien yang kayak gitu ya. Ayah ibunya meninggal dan dia merasa kehilangan pelindung dalam hidup, ada banyak burnout yang dia alami, and then dia punya pikiran boleh nggak sih udahan aja hidupnya gitu ya. Nah, ini kalau boundariesnya nggak dikuatin, ya seseorang bisa mengalami abusive dengan dirinya sendiri ya. Ada perilaku-perilaku yang membahayakan termasuk self-harm ya. Kemudian munculnya suicidal thought, bagaimana orang-orang kepikiran untuk mengakhiri hidup dan sebagainya. Oke, teman-teman, masih ada sekitar 10 menit. Kalau ada yang mau di-sharingkan, mari silahkan. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya ya dari Mbak Faiza terkait apa ya, membandingkan diri lah ya dengan orang lain lewat sosial media gitu. Selanjutnya kepada sahabat muslimah lainnya yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, yang ingin bertanya kepada Mbak Faiza, dipersilakan untuk raise hand. Oke, oke, baik, kepada Ukti Zahra Wirani, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya Ustazah terkait dengan membangun boundaries tadi. Eh, Mungkin sangat relate bagi saya untuk membangun boundaries itu tadi, apalagi terkait dengan mungkin boundaries pola hidup sehat. Itu eh, saya rasanya masih sulit untuk membangun hal tersebut. Menurut Ustazah, apakah ada cara lain? Rasanya seperti ini, sulit untuk mengendalikan hawa nafsu dan juga mungkin kurangnya kesungguhan dari diri sendiri gitu. Boleh dikasih contoh nggak eh, selama ini pola-pola pola boundaries yang dilakukan terhadap pola makan seperti apa? Masih masih terlalu berlebihan dengan tepung, terus juga tidak tidak teratur makan, terus juga Hmm. terus juga udah berusaha untuk membuat jadwal diet, maksudnya kayak eh, meal plan segala macam, tapi belum terlaksana seperti itu. Kendalanya di mana sebelumnya? Sebelumnya lebih ke lebih kalau meal plan tuh kan kayak males males untuk nyiapinnya, terus eh, kayak nggak ada motivasi motivasi yang lebih untuk itu gitu. Hmm. Hmm. Ada problematika dengan berat badan nggak? Iya, kalau dari BMI itu udah overweight sih, Ustazah. Mm-mm. Overweight, pra obesitas tingkat 2. Oke. Kalau dari ini eh, kondisi mood harian gimana? Kalau mood aman-aman aja sih kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Membangun healthy boundaries kalau dari kaitannya dengan pola makan. Memang terkait pola makan ini ya, kalau nanti kita lihat dari sudutnya medis ya. Pertama kita perlu melihat dari sudut medis. Kedua kita melihat dari sudut Islam. Ketiga kita perlu melihat dari eh, apa unsur dalam tubuh manusia. Medis ini maksudnya gimana gitu ya tadi ya kayak misalkan sudah over atau belum secara berat badan, terus kemudian apakah ada penyakit tertentu yang muncul karena pola makan yang tidak sehat. Penyakit tertentu tuh nggak usah nunggu penyakit-penyakit yang ngeri-ngeri gitu ya teman-teman kayak kanker atau sebagainya tidak ya. Kadang-kala kita ngerasa badan ngerasa kok berat digerakin ya atau kita kok mudah malas, mudah ngantuk itu sudah jadi sinyal. Ada pola makan yang perlu kita luruskan atau kita revisi agar kemudian badan kita tuh bugar gitu ya. Lebih mudah untuk diajak bergerak dan seterusnya. Nah, pertama dilihat dari situ dulu. Termasuk juga bagian dari medis adalah mengetahui ya bagaimana perjuangan tubuh kita untuk mengelola makanan-makanan yang tidak sehat. Kalau teman-teman teredukasi dengan baik, ya sering aja lihat edukasi-edukasi dari para dokter ya.
bagaimana perjuangan lambung untuk mengelola gluten. Itu ngeri banget ya. Dan kalau kita tega biarin lambung kita keberatan ya berarti empati kita sama tubuh itu belum muncul. Ya, makanya di beberapa terapi itu salah satunya adalah mensyukuri semua orkestra dalam tubuh ya. Kayak terima kasih ya jantung, kamu berdetak tanpa aku minta. Terima kasih ya lambung, kamu mencerna bahkan dalam keadaan aku tidur. Ya, terima kasih ya darah, kamu terus berputar gitu ya, bersirkulasi bahkan tanpa aku sadari. Kalau kita nggak punya empati yang cukup pada organ-organ tubuh, ya kita akan sembarang aja untuk makan apapun itu jadi susah mengendalikan. Maka bicara tentang medis ini kita juga bicara tentang empati pada tubuh kita sendiri. Nah, caranya gimana? Milikilah edukasi yang cukup ya. Edukasi yang cukup tuh membutuhkan akan menghasilkan ilmu ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah itu juga penting. Jadilah orang yang terpelajar dalam bab-bab medikal tubuh kita sendirilah minimal ya. Kayak kita sering lihat bagaimana para dokter itu menjelaskan ya. Ini cuma contoh ya. Lambung itu termasuk usus ya akan keberatan kalau dia terlalu sering bertemu sama makhluk bernama gluten gitu ya. Entah dari tepung, entah dari roti gitu ya. Dan kita nggak mengontrol itu. Maka eh, si usus terutama usus-usus penyerapan ya dia sangat keberatan untuk menyerap gizi-gizi baik. Kenapa? Dia dihalangi sama si gluten ini gitu. Sehingga eh, bagian-bagian tubuh lain tuh kesusahan untuk mendapat akses nutrisi bukan karena usus nggak mau bantu, tapi ususnya dihalangi gitu ya. Dan kita membiarkan itu terjadi di perut kita. Berarti kita nggak punya cukup empati nih. Terus gimana? Munculkan empati ya. Usus sudah berjuang, termasuk lambung kita ya. Kalau misalkan terlalu banyak minuman manis, nanti lambungnya gimana? Atau kemudian ginjal dan livernya gimana? Begitu kita belajar organ-organ tubuh, ya kita akan tahu bahwa oh mereka tuh sudah seberat itu loh berjuang dan mereka ada di dalam organ-organ saya gitu. Masa saya setega itu bahkan dengan diri saya sendiri. Nah, kalau saya benar-benar ingin bertumbuh, saya pengen umur yang panjang, saya masih punya banyak cita-cita ya bantu para organ tubuh itu dengan makanan-makanan yang sehat. Itu termasuk healthy boundaries. Dan nanti lihat aja ya, tubuh lebih ringan, terus biasanya emosi akan lebih stabil, eh, kemudian melihat dunia itu jadi lebih enak gitu ya. Kenapa? Karena pencernaannya sehat. Ya, mumpung masih muda, selagi belum terlambat, hal-hal seperti ini tidak boleh kita kesampingkan. Kenapa? Karena dalam sudut pandangnya Islam, Allah sendiri yang memerintahkan kita ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, tidakkah kamu tuh memperhatikan ya? Memperhatikan tuh maksudnya gimana? Ya, dianalisis betul-betul ya. Memperhatikan tuh nggak cuman, oh, kok tangan saya apa namanya nggak halus gitu ya terus kita kasih lotion not only that bukan hanya tentang itu tapi Islam bahkan mendorong kita untuk sirun itu mengkolaborasikan antara apa yang kita lihat pakai mata misalkan nih kok makanan enak itu kan lihat pakai mata terus dicerna pakai akal dulu tapi makanan ini jadi sampah nggak dalam tubuh saya ya itu dicerna pakai akal terus dicerna pakai hati kalau saya makan makanan ini ya kira-kira Allah ridho nggak sama saya karena tubuh saya ini miliknya Allah, saya cuma dipinjemin. Nanti kalau saya meninggal, saya kembalikan tubuh saya dalam keadaan rusak gitu ya. Terus Allah akan bilang apa sama saya gitu. Nah itu kolaborasi antara apa yang dilihat, apa yang dipikir oleh akal, dan apa yang dirasa oleh hati yang di dalamnya ada keimanan. Itu namanya tubasirun. Dan Allah mintanya sampai ke level itu. Jangan hanya cuman memperhatikan tubuh, kok ada jerawat. Bukan hanya itu gitu ya. Tapi sampai dicerna dengan kecernaan keimanan. Nah itu yang diminta oleh Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau tidak salah di surat Adzariyat ya. Maka Islam itu adalah agama yang sangat holistik ya. Nggak cuma ngajarin kita sholat, nggak cuma ngajarin kita letupan-letupan sesaat gitu ya. Saya pengen ngadain program ini gitu ya, tapi nggak di plan matang-matang. Saya pengen makan ini gitu ya, makan-makan aja. Tapi nggak benar-benar dicerna dengan beberapa tahapan ya. Cernaan mata, cernaan akal, dan cernaan hati. Nah, itu nggak dicerna. Akhirnya apa? Ya, tubuh yang harus menerima dampak-dampak negatifnya. Ya, wafi anfusikum afala tubsirun. Termasuk bahkan di pencernaan ini, Rasul ngingetin dengan sangat apa ya tegas gitu bahwa salah satu sumber munculnya syahwat itu adalah perut. Ya, syahwat itu apa? Ya kita jadi malas sholat, kita jadi nggak tertarik melakukan amal ketaatan, kita jadi nggak punya rasa hormat sama Allah, kita nggak punya rasa hormat sama Rasulullah, kita terganggu dengan suara azan, ya kita nggak bisa menghormati orang lain dan sebagainya.
dorongan-dorongan kayak gitu tuh munculnya dari mana? Karena ketidakmampuan mengendalikan keinginan perut. Nah, itu juga di notice sama Islam. Karena salah satu pusat syahwat itu adalah perut gitu ya. Satu lagi adalah kemaluan. Nah, maka kalau urusan perut ini tidak dijaga dengan baik, ya seseorang bahkan bisa tergelincir pada hal-hal yang lebih berbahaya lagi. Bukan hanya tentang overweight, ya, tapi dia bisa kehilangan iman karena urusan perut ini. Dan itu banyak kisah sejarah yang menceritakan hal-hal seperti itu ya. Bagaimana orang sulit mengendalikan apa yang dia makan, dia juga kesulitan untuk hal-hal yang lain dalam rangka ketaatan. Itu poin kedua. Kalau poin ketiga, unsur tubuh ini yang dimaksud adalah ya kita perlu melihat ya selama ini ya akal kita ternutrisi dengan baik nggak dengan ilmu yang cukup tentang kesehatan, tentang bagaimana tubuh kita merespon ya. Terus kemudian bagaimana kemudian akal ini terpapar oleh apa saja. Ya, apakah kita sering lihat resep makanan, apakah kita terlalu sering berteman dengan orang-orang yang suka mukbang dan sebagainya. Nah, akal kita ini diisi sama apa? Memang sering diisi tentang seputar makanan doang, seputar hal-hal kayak gitu, atau kita izinkan akal kita terpapar hal-hal positif, gitu ya. Ini juga harus dilihat. Kedua, nafsu. Bagaimana kita mendidik hawa nafsu kita? Ya, nafsu itu akan mengecil, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau dia dididik. Nafsu itu tidak akan menguasai kok kalau kita didik dia. Tapi kalau kita sulit mengendalikan nafsu, itu sama dengan kita jarang melakukan pendidikan terhadap nafsu kita. Kenapa nafsu tidak terdidik? Bisa jadi akalnya tidak ternutrisi dengan baik. Ya, apalagi posisi hati. Hati yang tidak ternutrisi dengan baik, ini kemungkinan besar akalnya akan menguasai, ya, nafsunya akan menguasai. Jadi, untuk satu indikator ya, kadangkala kita sulit nahan nafsu makan, atau kita dalam bab yang lain ya, misalkan ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita sulit menghentikan scroll. Itu hampir-hampir mengindikasikan ya, bahwa nutrisi hati kita tuh nggak cukup. Kalau hati itu nutrisinya cukup, nafsu ini bisa dikendalikan. Nafsu itu bisa dididik, gitu ya. Sehingga unsur tubuh ini perlu kita kenali ya. Bagaimana kita memberikan nutrisi pada akal, memberikan nutrisi pada hati, dan sebagainya, karena itu akan menentukan kualitas pendidikan terhadap nafsu itu sendiri. Begitu, tentu jawaban ini tidak hanya untuk beliau yang bertanya ya, wabil khusus untuk saya mengingatkan diri sendiri. Ya, karena bab seperti ini kadangkala luput ya dari kehidupan seorang muslim, karena kesannya tuh kayak nggak ada hubungan langsung dengan ibadah ya, padahal sangat nyata sekali Rasul selalu mengingatkan kita untuk menjaga salah satu pusat syahwat bernama perut. Gitu. Sudah jam 13.30, saya persis 13.30 akan ada kelas lain ya, membersamai agenda yang lain. Saya kembalikan ke MC, saya langsung mohon pamit, kurang lebihnya mohon maaf untuk 3 pertemuan ini ya. Teman-teman semoga ada kebaikan yang bisa diambil, saling mendoakan, saling mengingatkan, semoga Allah berikan kepada kita cara berpikir yang sehat, cara merasa yang sehat, input-input yang sehat untuk akal dan hati kita, karena saat kita menghadapi dunia, kadang-kala dunia nggak kenapa-napa, tapi kitanya lah yang memandang dunia dengan jiwa yang tidak siap, sehingga banyak goncangan yang kita alami. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, sahabat muslimah semua. Pertemuan kita ya udah selesai di pertemuan ketiga ini. Gitu. Semuanya saya ucapkan terima kasih juga untuk sahabat muslimah semua yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian ini. Namun jangan bersedih gitu ya, karena insya Allah kajian ini akan terus berjalan gitu ya. Untuk seri 1 udah selesai, insya Allah akan kita lanjutkan dengan seri-seri selanjutnya, tentu dengan topik dan tema yang berbeda. Namun jika topik atau tema kali ini dirasa masih perlu dibedah lagi gitu ya, karena saya lihat cukup banyak ya peminat dari sahabat muslimah untuk tema kali ini gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk kajian kita selanjutnya akan mengangkatkan tema yang sama gitu, yaitunya mengenai mental health. Oke, baik, mungkin sekian ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Asmaul Khairani, maaf bila ada kesalahan dalam bersikap maupun berucap. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.